kasih Yesus, kami telah menyembah Engkau Bapa. Kami memuji Engkau Tuhan, kami percaya Bapa. Di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada kemenangan Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Semuanya diberkati Tuhan dengan pujian kita hari ini ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, saya Natalina, saya pelayanan di tempat ini dari bidang Komisi Pemuda dan Anak. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan buat saya menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Gak usah berlama-lama, kita langsung ke pembahasan kita hari ini. Kalau Bapak Ibu ada yang suka tema hari ini, saya memberikan tema mengenai mengembang dengan sempurna. Mengembang di sini bukan mengembang ke kanan dan ke kiri Bapak Ibu seperti karena kita dirumahkan ya. Mengembang yang saya maksud di sini adalah kita semakin bertumbuh, kita menjadi orang yang besar ya Bapak Ibu ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengembang berasal dari arti kata berkembang, yang mana artinya adalah bertambah sempurna atau menjadi besar. Hari-hari ini Bapak Ibu kita harus semakin hari semakin lebih baik. Hari-hari ini semakin hari kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Hari-hari ini semakin hari kita harus semakin kuat iman kita di dalam Tuhan Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika masa-masa ini telah berlalu, setiap kita akan keluar menjadi orang yang besar, orang yang menang di dalam Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berkepribadian mengembang sempurna di dalam Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, lalu bagaimana caranya kita supaya bisa mengembang dengan sempurna Bapak Ibu? Kita akan belajar dari kitab Yosua, di mana kitab Yosua ini menceritakan tentang peperangan dan penaklukan tanah Kanaan, di mana juga Tuhan membawa keluar orang-orang Israel dari padang gurun ke tanah Kanaan. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian, di mana di sana berkelimpahan susu dan madu Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita butuhkan sangat berkecukupan di sana, berlebihan di sana ya Bapak Ibu ya. Mari kita sama-sama buka kitab kita di kitab Yosua pasal 5, ayat pertama sampai yang ke-12. Untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian ayat pertama dan kedua, kemudian dilanjutkan ayat ke-6 dan ke-9. Mari kita baca kitab Yosua pasal 5, ayat yang pertama dan kedua, kemudian dilanjutkan pasal 6 dan ke-9. Judulnya Penyunatan dan Hari Raya Paskah di Gilgal. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Ayat 2, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lanjut ayat ke-6. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berkelimpahan susu dan madunya. Ayat 9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripada kamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sunat yang dikatakan di sini bukan sunat yang secara harafiah yang kita tahu, yang pada umumnya kita tahu ya Bapak Ibu ya. Sunat yang di sini adalah lebih mengarah kepada kerohanian kita, lebih mengarah kepada hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Langsung aja kita melihat menurut beberapa pandangan mengenai tentang sunat tersebut ya Bapak Ibu. Yang pertama, sunat menurut tradisi orang Israel ya Bapak Ibu ya. Menurut orang Israel,
sunat itu adalah sebuah upacara keagamaannya mereka atau sebuah ibadahnya mereka. Kemudian yang kedua, menurut perjanjian lama, sunat pertama kali keluar ada di kitab Kejadian pasal 17 ayat 10. Di sana dikatakan, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, Bapak Ibu, melalui ayat ini sangat jelas menyatakan bahwa sunat pada zaman perjanjian lama itu dinyatakan adalah sebuah perjanjian antara Allah dan umatnya. Di mana pada saat itu Allah mengulang perjanjiannya kepada Abraham untuk memberikan keturunan dan tanah perjanjian, Bapak Ibu. Kemudian menurut perjanjian baru, sunat itu masih banyak diperdebatkan. Namun Paulus memberikan kesimpulan bahwa sunat adalah menjadi ciptaan baru. Seperti yang dikatakan dalam kitab Galatia 5 ayat 6. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Sunat yang sejati bukanlah tanda fisik, melainkan iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Itulah arti sunat dan itu adalah tanda anugerah. Jadi sunat yang dimaksud adalah bukan mengenai secara fisik, tapi lebih kepada hubungan kita kepada Tuhan, lebih kepada menyatakan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan sunat itu adalah kita menjadi ciptaan yang baru, kita memotong kedagingannya kita memperbaiki sikap hati kita memperbaiki respon hati kita, sehingga kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, sunat menurut pandangan dalam hukum Musa. Musa memberikan penjelasan lebih dalam mengenai arti sunat itu. Sunat tidak hanya dikatakan, sekali lagi di sini juga dikatakan tidak secara fisik atau harfiah, melainkan sangat berhubungan dengan kerohanian seperti yang sudah saya katakan di awal tadi. Semuanya menjurus kepada Kristus yang adalah sunat yang sejati. Seperti dikatakan dalam Roma pasal 2 ayat 29 bahwa sunat sejati ialah sunat di dalam hati Bapak Ibu. Jadi yang Tuhan mau adalah hati kita, kedagingan kita, respon kita dalam menghadapi segala sesuatu itu dirubah Bapak Ibu. Kemudian di dalam Ulangan 10 ayat 16 juga dikatakan, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Seringkali kita masih ngeyel, seringkali kita masih bersungut-sungut. Tapi yang Tuhan mau disunat di sini adalah kita merubah respon hati kita yang tadinya suka bersungut-sungut, yang tadinya kita keras kepala, yang tadinya kita mengandalkan diri sendiri. Tuhan mau kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita untuk lebih mengandalkan Tuhan daripada kekuatan kita sendiri. Jadi supaya kita dapat menjadi pribadi yang mengembang sempurna, kita harus merendahkan hati kita Bapak Ibu. Dan Tuhan izinkan segala sesuatunya terjadi dalam kehidupan kita itu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang kuat dan pribadi yang rendah hati Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk menyunat hati kita. Ya, dalam arti kita memperbaiki sikap hati kita, memperbaiki respon hati kita untuk lebih mengandalkan Tuhan daripada kekuatan kita sendiri Bapak Ibu. Dan sunat sekali lagi tidak dikatakan hanya sebagai fisik, melainkan juga adalah sebuah komitmen. Untuk kita, komitmen untuk apa? Komitmen untuk tindakan ketaatan kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Ketaatan untuk mengerti kehendak Tuhan, seperti dikatakan dalam Yeremia 4 ayat 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyalanya dengan tidak ada yang memadamkannya oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jadi Tuhan di dalam kitab Yeremia 4 ayat 4 Tuhan menasehatkan kita, mengingatkan kita bahwa kita harus menyunat hati kita, menyunat diri kita, memangkas kedagingan kita. Supaya jangan sampai Tuhan itu marah, jangan sampai Tuhan itu murka. Karena apa? Karena kejahatan yang kita lakukan, karena dosa yang kita lakukan. Tuhan begitu sayangnya sama kita sehingga Tuhan tuh masih mengingatkan kita untuk berubah, untuk menjadi lebih baik Bapak Ibu. Nah, melalui ini sunat yang dapat kita pelajari, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu ada 3. Yang pertama,
Tuhan mau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Yang kedua, memiliki sikap hati dan respon yang benar. Yang ketiga, mentaati perintah Tuhan. Dalam Yosua 5 ayat 6 tadi dikatakan bahwa jawaban sebuah anugerah itu sangat jelas dikatakan di ayat 6 tadi, Bapak Ibu. Kelihatannya Tuhan itu seperti menunda untuk penyunatan di bangsa Israel saat itu. Tapi itu Tuhan lakukan bukan karena tanpa sebab, tapi Tuhan lakukan itu karena Tuhan melihat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu, Bapak Ibu. Padahal mereka sudah sering melihat mujizat yang Tuhan lakukan, sering melihat kuasa yang Tuhan lakukan. Tapi mereka malah justru bersungut-sungut. Seperti seringkali kita sudah tahu Tuhan itu baik, sudah tahu dari kesaksian beberapa orang, oh Tuhan itu sanggup menolong saya, Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Tapi seringkali kita masih meragukan Tuhan, Bapak Ibu. Seringkali kita masih ragu-ragu, Tuhan kira-kira Tuhan nolong gak ya? Kayak gitu. Jadi menurut Tuhan itu udah menyakitkan hati Tuhan, Bapak Ibu. Jadi ayo kita sama-sama jangan menyakiti hati Tuhan. Seperti bangsa Israel, dia menyakiti hati Tuhan karena mereka bersungut-sungut, karena mereka memberontak. Bapak Ibu, sama-sama apapun yang keadaan yang kita alami saat ini, tetap mengucap syukur sama Tuhan, jangan pernah bersungut-sungut, tetap andalkan Tuhan Bapak Ibu, tetap mentaati perintah Tuhan, tetap setia aja Bapak Ibu sama maunya Tuhan, tetap setia aja dengan keadaan yang ada. Apa yang ada kita tetap mengucap syukur Bapak Ibu. Seperti dikatakan ayat 2, oleh sebab itulah Allah menarik anugerah dan harus mengulang kembali perjanjiannya yang telah rusak itu dan diperbaharui. Jadi Bapak Ibu, Tuhan memperbaharui perjanjiannya. Tadi dikatakan di ayat 2, Tuhan menyuruh Yosua untuk sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya itu karena Tuhan masih mau kasih kesempatan buat kita juga untuk menjadi lebih baik, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Dan di ayat 9 tadi dikatakan setelah Yosua mengikuti mau Tuhan untuk menyunat bangsa Israel kembali, maka Allah telah menyebut tempat itu adalah Gilgal. Di mana menurut bahasa Yunani, Gilgal itu artinya adalah dihapuskan atau ditebus. Jadi bangsa Israel telah ditebus dan mendapatkan keselamatan sehingga hidupnya diperbaharui. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya Bapak Ibu, jadi dalam kitab ini 2 hal yang ditekankan pada perikop ini yaitu mengenai sunat dan paskah. Apa sih sunat dan paskah itu? Sunat sebagai tanda keselamatan atau hidup baru. Karena kita telah memangkas kedagingan kita, karena kita udah berusaha hidup benar, kita memperbaiki sikap dan respon hati kita, maka otomatis kita akan menjadi ciptaan yang baru. Tanda kita menjadi ciptaan yang baru adalah yang tadinya mungkin kita keras kepala, yang tadinya kita suka bersungut-sungut, tapi kita berubah menjadi lebih suka bersyukur, lebih suka memuji Tuhan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan yang kenapa Paskah? Karena Paskah sebagai tanda peringatan kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi hubungan sunat dan Paskah ini adalah Tuhan segitu sayangnya sama kita, umatnya, orang-orang yang percaya. Ketika kita melakukan dosa, justru Tuhan yang rela mati untuk menebus dosa kita terlebih dahulu. Dan Tuhan tetap kasih kita kesempatan buat berubah. Kasih kita kesempatan untuk jadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu, dengan begitu masihkah kita mau menyakiti hati Tuhan? Masihkah kita mau menjual iman kita hanya karena materi, hanya karena jabatan, atau karena hal-hal yang lain, hal-hal dunia yang lain? Tidak pungkiri Bapak Ibu Saudara, hidup memang butuh materi. Hidup terkadang ada beberapa orang yang menganggap bahwa jabatan itu penting. Tapi yang Tuhan mau bukan itu yang harus hal utama yang kita kejar. Tapi hal utama yang Tuhan mau yang harus kita kejar adalah perkenanan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan mau kita terus mencari Tuhan, terus mencari hadirat Tuhan, terus melekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Kemudian bagaimana supaya kita dapat mengembang dengan sempurna setelah kita tahu yang Tuhan mau untuk kita menyunat hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang perikop ini ajarkan supaya kita dapat mengembang dengan sempurna? Ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, jangan tawar hati. Yang kedua, sunatlah hati kita supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Dan yang ketiga,
tetap pegang janji Tuhan Bapak Ibu. Jangan tawar hati seperti tadi dibahas dalam Yosua 5 ayat yang pertama. Jangan sampai kita seperti raja orang Amori dan raja orang anak-anak yang mana mereka ketika tahu bahwa sungai Yordan dibuat kering, mereka tawar hati. Mungkin keadaan kita saat ini seperti nggak ada jalan, sepertinya serba susah, serba nggak ada, serba ngoyo semua. Tapi itu Bapak Ibu, jangan tawar hati Bapak Ibu, tetap mengucap syukur. Kita buka Yosua 1 ayat 9 Bapak Ibu. Di sana sangat jelas dikatakan apa yang harus kita lakukan dengan keadaan hari-hari ini. Respon apa yang harus kita lakukan hari-hari ini supaya kita tetap kuat, supaya kita bisa mengembang dengan sempurna Bapak Ibu. Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah Bapak Ibu, Tuhan di sini mengatakan, tidak hanya ngomong, tidak hanya bilang, tapi Tuhan perintahkan. Di mana sebuah perintah itu adalah sebuah keharusan yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Tuhan bilang, ku perintahkan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kalian hadapin, apapun yang semua kita hadapin, tetap kuat, teguh, berdiri di dalam Tuhan. Tetap mengucap syukur, jangan pernah tawar hati Bapak Ibu. Dan di sini Tuhan katakan, apakah Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi? Apakah di sini dikatakan hanya di tempat ini, hanya di rumah, hanya di kantor? Tidak Bapak Ibu, di sini Tuhan bilang kemanapun engkau pergi Bapak Ibu. Mau kalian ada di tempat ini, mau di gereja, mau di jalan, mau di pekerjaan, mau di tempat pelayanan, dimanapun Bapak Ibu berada. Semua Tuhan menyertai setiap langkah kita Bapak Ibu. Untuk itulah tetap kuat di dalam Tuhan, tetap andalkan Tuhan Bapak Ibu. Kata-kata ini keluar di dalam kitab Yosua tidak hanya 1 kali Bapak Ibu, tapi 3 kali. 3 kali di kitab Yosua ini Bapak Ibu boleh nanti baca, boleh renungkan bahwa 3 kali kata-kata ini dikeluarkan. Itu berarti Tuhan sangat mau, sangat mengingatkan kita, sangat sayang sama kita. Apapun yang terjadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, menyunat hati kita menjadi ciptaan yang baru. Menyunat hati seperti yang sudah kita bahas di atas tadi Bapak Ibu, bahwa menyunat hati kita supaya kita memiliki respon yang benar, memiliki sikap hati yang benar ketika kita dalam masalah. Kita tidak lagi bersungut-sungut, tapi kita membangun iman percaya kita, membangun pengenalan kita akan Kristus Bapak Ibu. Sehingga Tuhan Yesus dapat benar-benar tinggal dalam hati setiap kita Bapak Ibu. Dan yang ketiga, tetap pegang janji Tuhan. Seperti bangsa Israel di masa penantiannya, di dalam perjalanannya melalui tanah perjanjian, mereka bersungut-sungut, tapi tidak dengan kita Bapak Ibu. Dalam masa penantian kita jangan pernah bersungut-sungut. Kita nggak tahu berapa lama lagi Tuhan akan mewujudkan janji Tuhan dalam hidup kita. Mungkin besok, mungkin hari ini, atau tahun depan, atau kapan. Yang pasti Tuhan mau adalah kita tetap setia menantikan janji Tuhan Bapak Ibu. Yang mana sebenarnya bangsa Israel itu sebenarnya mereka sudah bisa terima janji Tuhan untuk ke tanah perjanjian itu tidak memakan waktu yang lama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di kebenaran firman Tuhan ini tidak lama, tapi karena mereka bersungut-sungut, karena mereka tegar tengkuk, akhirnya perjalanan mereka menjadi lama Bapak Ibu. Saya percaya kita semua di sini nggak ada yang mau lama-lama ya, selalu pasti maunya yang cepat, amin. Tapi itu semua bergantung kepada seberapa kita mengandalkan Tuhan, seberapa kita menaruh harap kita sama Tuhan Bapak Ibu. Kemudian yang saya dapat Bapak Ibu dalam masa-masa pandemi ini, benar-benar kita dibawa di masa new dimension, dimensi yang baru Bapak Ibu. Di mana dikatakan akan ada pembalikan keadaan besar-besaran, pembalikan keadaan yang bagian tetap setia dan tetap percaya kepada Tuhan Bapak Ibu. Nah dalam dimensi yang baru ini, saya mendapatkan 2 kondisi Bapak Ibu. Kondisi new dimension, situasi, kondisi pembalikan keadaan yang terjadi dan akan terjadi Bapak Ibu. Yang pertama, yang terjadi hari-hari ini, Tuhan membuat balikan keadaan kita semua, di mana yang tadinya kita serba ada, kita
memiliki segala sesuatunya, tapi sekarang seolah-olah kita dibuat Tuhan kembali seperti awal kita datang ke dunia yang gak memiliki apa-apa Bapak Ibu. Benar apa betul Bapak Ibu? Nah, yang awalnya tadinya kita sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan pekerjaan, pelayanan, keluarga, bahkan kita gak punya waktu untuk keluarga kita, untuk komunikasi dengan keluarga, bahkan untuk membangun mesbah doa kita dengan Tuhan aja kita gak ada Bapak Ibu. Tapi saat ini, sekarang ini, kita memiliki banyak waktu untuk memperbaiki hubungan kita dengan keluarga. Terlebih Tuhan kasih kita kesempatan untuk memperbaiki mesbah doa kita sama Tuhan Bapak Ibu. Dan hal ini terjadi, keadaan ini terjadi bukan karena Tuhan gak sayang sama kita Bapak Ibu. Bukan karena Tuhan gak adil sama kita Bapak Ibu. Tapi Tuhan izinkan ini semua terjadi justru karena Tuhan sangat sayang sama saya, sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya Tuhan kasih kita kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang utama Bapak Ibu. Dan kondisi yang kedua dari pembalikan keadaan adalah akan ada masanya di mana setelah semua ini berlalu, kita semua akan dibalikan keadaan, akan menerima pembalikan keadaan gitu seperti sedia kala Bapak Ibu. Tapi yang perlu dicatat adalah seberapa besar pembalikan keadaan itu kita terima dalam kehidupan setiap kita. Itu bergantung kepada seberapa hubungan kita dekat dengan Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu. Seberapa kita memanfaatkan hari-hari untuk lebih membangun keintiman dengan Tuhan. Seberapa hati kita lebih mengandalkan Tuhan di hari-hari ini Bapak Ibu. Dan seberapa kita mau mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan keadaan pandemi ini juga membuktikan bahwa apa yang ada di dalam dunia ini, mau harta, mau uang, mau jabatan, mau apapun itu Bapak Ibu, itu hanya sementara, itu hanya sia-sia, gak akan ada artinya. Dan segala sesuatu yang ada di dunia ini, semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Dengan keadaan yang ada saat ini, kita manusia bisa apa? Kita sama sekali tidak akan pernah menyangka bahwa keadaan hari-hari akan seperti ini. Kita yang tadinya biasanya beribadah, saling sapa, saling sana, tiba-tiba kita harus dirumahkan. Yang tadinya bekerja, rame-rame kita dan lain sebagainya. Kita melakukan banyak aktivitas di luar yang membuat kita senang, have fun. Ternyata tiba-tiba mendadak sepi, kemudian tiba-tiba ada yang sakit dan lain sebagainya. Mungkin sudah punya planning ini dan itu, tiba-tiba harus batal tiba-tiba. Semua itu di luar kendali kita Bapak Ibu Saudara. Itu yang membuktikan bahwa semua yang ada di dunia ini, semua yang ada dalam kehidupan kita ini, semua itu dalam kendalinya Tuhan Bapak Ibu. Nah, dari dua kondisi pembalikan keadaan ini, saya mau katakan bahwa, boleh minta tolong slide-nya? Saya mau katakan bahwa Tuhan mau kita keluar dari zona nyaman kepada zona aman. Sekali lagi, Tuhan mau kita keluar dari zona nyaman kita kepada zona aman. Di mana zona nyaman adalah kesenangan kita, kedagingan kita, rutinitas kita. Dan Tuhan mau kita kepada ke zona aman. Zona keselamatan yang Tuhan berikan, Tuhan siapkan. Di mana itu berpengharapan kita hanya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, kita sama-sama nikmati proses ini, sama-sama setia dalam proses ini. Karena Tuhan mau kita tuh keluar dari zona nyaman kita. Tuhan mau nyelamatin kita kepada zona aman. Sama-sama katakan, zona nyaman ke zona aman. Ke zona aman, amin. Nah Bapak Ibu, apapun yang menjadi beban pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini, baik ekonomi, kesehatan, pekerjaan, pelayanan dan sebagainya, garis bawahi lagi sekali lagi kata-kata firman Tuhan hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati Bapak Ibu. Keadaan hari-hari ini boleh semakin hari semakin sulit. Tapi tetaplah kita taat, tetaplah kita mengandalkan Tuhan supaya kita kelak keluar menjadi seorang pemenang. Amin Bapak Ibu. Ya mungkin hari-hari ini ada di antara Bapak Ibu yang tidak memiliki pekerjaan, dirumahkan, atau mungkin mengalami difitnah, dijelekan dan lain sebagainya. Tapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu pembela yang adil. Tuhan itu sanggup menyediakan apapun yang kita perlukan tepat pada waktunya Bapak Ibu. Dan ketika waktunya tiba, kita didapati menjadi ciptaan baru dan tetap setia, tetap mengandalkan Dia, tetap taat akan perintahnya.
saya pastikan Bapak Ibu, kita semua akan mengembang dengan sempurna di dalam Tuhan. Amin. Oke Bapak Ibu, mengembang dengan sempurna adalah kita dipromosikan oleh Tuhan ya Bapak Ibu. Sama-sama yang mau dipromosikan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita angkat tangan, kita tutup mata kita sama-sama. Kita katakan, ya Yesus, aku percaya Bapa. Ya Yesus, aku percaya Kau mengasihiku. Kuasa-Mu kan dinyatakan di dalam hidupku. Ya Yesus, aku percaya Kau memberkatiku. Firman-Mu kan digenapi di dalam hidupku. Yesus, oh Yesus, hanya Kau harapanku. Tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau Yesus. Yesus, oh Yesus, hanya Kau harapanku. Tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau Yesus. Yesus, oh Yesus, hanya Kau harapanku. Tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau Yesus. Taruh harapan Bapak Ibu hanya kepada Yesus. Datang kepada Yesus, nyatakan, Yesus, hanya Engkau Tuhan, pengharapanku Tuhan. Tuhan, ku serahkan hidupku hanya kepadamu ya Bapa. Aku mau setia, aku mau mentaati perintah-Mu Tuhan. Supaya aku keluar menjadi orang yang mengembang dengan sempurna. Menjadi orang yang besar di dalam Engkau. Haleluya, haleluya, katakan. Yesus, oh Yesus, hanya Kau harapanku. Tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Mari saudara berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, saudara kami Nana Tuhan. Engkau pakai Nana lebih hari lebih dahsyat. Engkau memberkati dalam pelayanannya. Amin. Berkati kesehatannya. Berkati keluarga besarnya. Biarlah melalui Nana Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan kami boleh disiapkan Tuhan. Menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Dan umat yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Umat yang taat. Umat yang setia kepada Engkau. Sampai garis akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.